Jadi kita di sini akan belajar tentang dunia data analis gitu ya. Jadi sudah diperkenalkan, nama saya Hendra. Saat ini saya seorang data scientist di Gojek gitu ya. Dan saya mau cerita-cerita dulu gimana sih saya awalnya berkarirnya di dunia data gitu ya. Jadi saya ini alumni Teknik Informatika ITB. Jadi dari kuliah itu saya sudah mengenal dunia IT, sudah mengenal programming, mengenal data dan sebagainya gitu. Dan sebagai alumni IT, sebagai seorang fresh graduate, itu banyak sekali potensi pekerjaan yang bisa kita pilih gitu. Bisa bikin web, bisa bikin aplikasi, bisa jadi project manager, atau jadi analis, dan sebagainya gitu. Dan akhirnya saat saya lulus, pekerjaan pertama saya adalah sebagai staf IT di Telkomsel. Jadi di salah satu perusahaan telekomunikasi gitu ya. Nah, di sana sebagai staf IT, ngomongin soal gaji pertama, itu nggak bisa saya bilang rendah juga, karena udah lumayan tuh, sebagai seorang fresh graduate, udah di atas UMR, udah lumayan, walaupun belum sampai 10 juta waktu itu gitu ya. Nah, salah satu kendala yang saya miliki adalah terkait perkembangan karir gitu. Saya merasa kalau kerja di situ terus, itu kenaikan karir saya agak lama gitu. Karena biasanya kalau ada posisi, misalnya manajer gitu, itu yang diutamakan adalah orang-orang yang sudah lama di situ gitu. Kami-kami yang baru lulus, masih fresh graduate gini biasanya nunggu dulu beberapa tahun, menggali pengalaman dulu gitu. Rata-rata 5 tahun, paling cepat 3 tahun gitu ya. Jadi saya merasa, waduh, lama banget ini kalau saya mau meningkatkan karir gitu. Akhirnya saya cari tahu nih kira-kira bidang apa ya di mana perkembangan karirnya itu bisa cepat gitu. Sampai suatu hari salah satu petinggi di Telkomsel tuh bilang, sekarang nih zamannya data loh. Kalau kalian mau masa depannya cerah, belajarlah data. Belajarlah data analis, data scientist gitu. Saya pun tertarik kan, apa tuh data scientist, apa itu data analis. Akhirnya saya belajar lebih dalam, dan alhamdulillah setelah itu saya menjadi seorang data scientist beneran gitu ya. Nah, kenapa saya memutuskan untuk bekerja di bidang data analytics, dan waktu itu ada artikel dari World Economic Forum yang dia merilis daftar pekerjaan-pekerjaan yang demand-nya itu akan selalu meningkat gitu. Jadi pekerjaan ini akan selalu dicari. Dan kita lihat daftarnya di sini nih. Kita lihat yang pertama, data analis dan data scientist. Yang kedua, AI dan machine learning specialist. Yang ketiga, big data specialist. Jadi dari top 3 aja, dari 3 tertinggi itu semuanya terkait dengan bidang data. Jadi saya merasa, wah saya udah di jalan yang benar nih. Saya udah belajar data, saya menjadi seorang data scientist, data analis, itu udah di jalan yang benar. Masa depan saya insya Allah cerah gitu ya. Dan memang terbukti nih, ini perjalanan karir saya. Setelah dari Telkomsel, itu saya menjadi data scientist lead di Bukalapak. Dan begitu saya shifting karir dari IT staff menjadi data scientist, itu gaji saya sudah naik 2 kali lipat di situ. Dan nggak berhenti dari situ, setelah saya menjadi seorang data scientist di Gojek, sampai sekarang ini ya, ini gaji saya sudah naik 3 kali lipat dibandingkan ketika saya di Bukalapak. Yang artinya sudah naik 6 kali lipat dibandingkan ketika saya baru pertama kali masuk Telkomsel. Jadi kenaikan karir, kenaikan gaji itu nggak cuma ketika saya shifting karir menjadi seorang data scientist atau data analis, tetapi ketika sudah berkecimpung di bidang data, itu kenaikan karirnya juga cepat tuh. Dalam beberapa tahun itu bisa promosi gitu misalnya. Oke, kenapa kok saya merasa cocok banget nih, merasa data analytics sih passion saya gitu. Karena data analisis itu seru. Karena data ini banyak sekali kan, di dunia ini ada banyak data, dan dari data itu ternyata bisa kita utak-atik tuh, bisa kita olah, kita bisa bikin grafik-grafik, hingga kita menemukan insight gitu. Jadi kayak menemukan harta karun tuh dari data. Dengan insight itu kita bisa pakai untuk membantu bisnis semakin maju, meningkatkan performa bisnis gitu ya. Makanya seru sekali nih, dengan data doang saya menjadi orang yang penting di perusahaan, bisa membantu perusahaan mengambil keputusan gitu. Oke, jadi apa itu data analis? Jadi data analis itu adalah orang yang kerjaannya mengumpulkan dan menafsirkan data. Jadi kita punya data, kita kumpulkan, kita analisis, terus kita tafsirkan gitu. Yang tujuannya adalah menemukan informasi yang berguna. Dan dengan informasi itu bisa kita pakai untuk membuat keputusan gitu. Jadi keputusannya berlandaskan data gitu. Jadi udah jelas tuh ada datanya. Dan dengan keputusan itu kita bisa mencapai tujuan bisnis. Dan data analis ini banyak dicari perusahaan dan bisa bekerja di bidang manapun selama di bidang itu ada data. Dan biasanya memang ada data. Jadi nggak cuma dunia IT, dunia fintech, keuangan, dunia kedokteran, dunia pendidikan, hukum, dan sebagainya. Selama ada data di situ, itu bisa kita analisis. Dan pasti akan membutuhkan seorang data analis. Ya. Sebagai gambaran,
mengolah data itu seperti main Lego sebenarnya. Seru kan, kita masih anak-anak atau udah gede pun main Lego itu seru tuh, kita menyambung-nyambungkan gitu ya. Jadi bayangkan, sekumpulan data itu adalah kepingan-kepingan Lego nih, yang masih berantakan, kecil-kecil, berserakan gitu ya. Nah, tahap pertama adalah data collection. Kita kumpulkan dulu nih, kepingan-kepingan data ini nih. Gitu. Lego-legonya kita kumpulkan. Selanjutnya kita perlu membersihkan datanya dulu. Itu ke tahap namanya data preparation. Jadi datanya kita prepare. Jadi misalnya ada data yang double, kita bersihkan. Ketika ada data yang nggak konsisten, itu kita benerin. Misalnya kita nemu data yang jenis kelamin kok isinya 4, pas dicek ternyata ada laki-laki, perempuan, pria, wanita, loh ada 4 nih. Kita ubah nih cuma 2 doang, pria dan wanita doang misalnya. Terus misalnya data yang bolong-bolong, itu kita tambal, dan sebagainya. Sama kayak Lego nih, Legonya kita bersih-bersihkan nih, yang masih nempel-nempel, kita copot-copotin dulu, yang masih kotor-kotor kita bersihin dulu dan sebagainya. Setelah memastikan datanya bersih, kita bisa ke tahap selanjutnya, yaitu data visualization. Jadi menggunakan data, itu kita membuat berbagai visualisasi. Jadi membuat grafik-grafik tuh. Karena dengan grafik, itu akan mempermudah kita untuk melihat berbagai pola, melihat berbagai tren, dan sebagainya. Sama kayak Lego nih, Legonya kita pisah-pisah ini, yang warna-warnanya mirip kita satuin, yang bentuk-bentuknya cocok kita satuin, dan sebagainya. Lalu ke tahap keempat, yaitu data analisis. Jadi datanya kita analisis nih, dari grafik-grafik tadi kita cari polanya. Oh ternyata hari Sabtu dan Minggu biasanya transaksi kita menurun. Oh ternyata nasabah-nasabah di Jakarta ini lebih terpercaya, dan sebagainya. Gitu. Nah itu sama kayak Lego nih. Kepingan-kepingan Legonya kita satukan hingga membuat suatu pola khusus, membuat bentuk khusus. Misalnya, wah ini digabungin jadi pintu. Terus kita gabungin lagi Lego-Lego jadi atap, dan sebagainya gitu ya. Dan itu belum sampai selesai di situ, kita harus ke tahap terakhir yaitu data storytelling. Sama kayak Lego tadi nih, harus digabung-gabungin nih menjadi suatu bentuk yang utuh. Misalnya atap dikasih pintu, dikasih tembok, dikasih alas, akhirnya menjadi rumah tuh, menjadi sebuah rumah yang utuh. Sama kayak data nih, dari data analisis kita menghasilkan berbagai insight, berbagai informasi, tetapi masih misah-misah nih. Nah, perlu kita satukan menjadi satu cerita yang utuh. Itu data storytelling. Jadi bercerita nih, kita ada problem seperti ini, lalu kita menemukan data ini, dari data ini kita menemukan informasi ini, dan dari informasi ini kita menemukan beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan oleh perusahaan, gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya apa yang dilakukan oleh seorang data analis, gitu ya. Ini salah satu kisah sukses siswa di Refocus ya. Ini di Refocus Filipina. Itu ada namanya Semen. Jadi dia ini ibu rumah tangga dan dia belajar di Refocus. Dan waktu itu dia belum selesai lulus di Refocus pun udah berhasil bekerja sebagai data analis gitu. Jadi dia bekerja sebagai data analis di suatu perusahaan di Australia gitu ya. Dan kerjaannya menangani data TikTok, jadi analisis data terkait TikTok. Dan dari kerjaan ini, yang masih kerja part-time, itu ternyata dia mendapatkan 8 juta rupiah gitu. Itu baru part-time. Bayangkan kalau udah full-time gitu. Jadi bisa banget, kita masih belajar, belum selesai belajar pun kita udah bisa mendapatkan kerja. Karena skill-skill itu udah bisa kita pakai gitu ya, untuk menyelesaikan berbagai problem di perusahaan. Gitu. Oke, salah satu skill penting kalau kita ingin jadi data analis, itu ada namanya bahasa pemrograman, namanya SQL. Mungkin teman-teman sudah familiar nih. Ini mirip-mirip Excel gitu, SQL. SQL itu apa? Kepanjangannya adalah Structured Query Language. Jadi ini bahasa yang digunakan untuk mengambil data dari suatu database. Jadi di perusahaan itu biasanya punya database, bisa MySQL, bisa PostgreSQL, bisa BigQuery, dan macam-macam. Itu kita ngambil data di perusahaan itu pakai bahasa namanya SQL. Nah, ada dua pemanfaatan SQL di perusahaan. Yang pertama adalah untuk pengembangan aplikasi. Misalnya teman-teman lagi buka GoFood gitu, wah, ada daftar menu. Nah, daftar-daftar menu itu ngambilnya dari database. Jadi kita udah punya database menu apa aja yang ada. Dan untuk mengambil data dari database itu menggunakan SQL. Sama teman-teman melihat halaman profil, wah ini ada nama saya, nomor HP saya, email saya, itu juga ngambilnya dari database. Jadi itu salah satu pemanfaatan mengambil data untuk pengembangan aplikasi. Dan yang kedua itu adalah untuk analytics. Nah ini yang dipakai oleh data analis gitu. Jadi dengan SQL itu kita mengambil data dari perusahaan. Misalnya kalau data di e-commerce kita mengambil nih data produk ada apa aja, data transaksi ada apa aja, itu kita ambil menggunakan SQL namanya. Gitu ya. Oke, buat lebih seru, mari kita mencoba-coba nih. Saya akan mendemokan bagaimana menggunakan SQL. Jadi teman-teman apakah siap untuk menjadi seorang data analis dan bisa membantu bisnis?
Oke, jadi ini pura-puranya kita akan menjadi seorang junior data analis untuk IMDb. Jadi IMDb ini tahu ya, ini database film, movie database ya, yang isinya kumpulan film, ada ratingnya, ada reviewnya dan sebagainya. Jadi di sini saya sudah punya nih data terkait film. Nah, apa aja yang bisa kita lakukan dengan data terkait film? Ada macam-macam nih, ada daftarnya di sini contohnya. Nanti akan saya demokan. Oke, mari kita lihat bagaimana kita menggunakan SQL untuk melakukan hal-hal ini. Oke, ayo kita mulai. Saya coba share screen dulu. Oke, sudah terlihat? Oke, Mbak Fitriana bisa konfirmasi? Sudah melihat ya? Ini layar saya. Oke. Sudah masuk, Bang. Aman. Oke. Jadi ini adalah halaman SQL. Ini SQLite Online. Jadi bisa dilihat di sini itu tempat kita menulis query ini. Kita bisa ngetik-ngetik di sini nih. Nah, dan di sini ini ada tabel-tabel yang kita miliki. Di sini kita ada 2 tabel. Tabel movies dan tabel directors gitu ya. Jadi tabel movies ini adalah terkait film. Kita punya sekumpulan film di sini. Ada judulnya, title, ada budgetnya, popularitas, tanggal rilis, revenue, dan sebagainya. Hingga ada director ID. Apa ini? Ini adalah siapa sutradaranya, tetapi masih berupa ID. Untuk mencari tahu detail terkait sutradara ini, itu kita melihat ke tabel satunya, yaitu tabel directors di sini. Ada ID, gender, department. Nanti kita lihat isinya ya. Oke, dari 2 tabel ini aja, ternyata ada banyak sekali analisis yang bisa kita lakukan. Mari kita coba satu persatu. Pertama, misal saya ingin mengambil semua data tentang film. Jadi kita punya tabel movies, kita pengen tahu nih isinya kayak gimana sih gitu. Untuk mengambil data dari suatu tabel, itu kita pakai fungsi di SQL namanya select. Jadi select itu mengambil gitu ya. Mengambil bintang from movies. Seperti ini. Jadi from movies artinya dari tabel movies, bintang ini artinya semuanya. Jadi kita ambil semua data dari tabel movies. Lalu kita run di sini. Kita lihat apa yang terjadi. Ini dia. Ini isi tabel movies tuh. Ada original title-nya, ini Avatar, budgetnya sekian, popularitas sekian, rilis Desember 2009, revenue-nya sekian, dan sebagainya. Sampai ada director ID di sini. Kita bisa melihat data dari semua film. Gitu ya. Oke. Sama kayak directors bisa juga. Kita lihat isi directors. Nih, jadi ada namanya siapa, gendernya apa, male atau female, dan departemennya apa gitu ya. Oke, kembali ke movies. Kita melihat isi-isi tabel movies. Jadi pertanyaan pertama udah tahu ya, cara mengambil semua data di tabel itu pakai select bintang from. Selanjutnya, kita ingin mencari tahu ada berapa banyak sih film yang ada di tabel movies ini gitu. Jadi di IMDb ada berapa film sekarang. Nah, ini bintangnya tinggal kita ganti menjadi count bintang. Jadi ini kalau tahu bahasa Inggris kelihatan ya. Jadi hitung berapa jumlah baris yang ada di tabel movies gitu cara bacanya. Kita lihat ada berapa baris di tabel movies. Ada 4773. Oh, berarti kita tahu nih ada 4.700-an film yang ada di tabel movies. Udah terjawab nih 2 pertanyaan gitu ya. Pertanyaan ketiga, apa aja sih film yang ada tentang Harry Potter? Tuh, misalnya saya ingin menganalisis lebih dalam tentang film-film terkait Harry Potter. Wah, gimana caranya ya? Saya mau melihat yang Harry Potter aja. Oke, kita lihat lagi. Select bintang from movies. Sekarang kita tambahin lagi nih. Kita tambahin namanya where. Jadi where ini digunakan untuk memfilter baris. Kita ingin memfilter yang original title-nya mengandung kata Harry Potter. Itu namanya like nih, Harry Potter. 10% Harry Potter. Jadi ini artinya adalah ambil semua data di tabel movies yang original title-nya mengandung kata Harry Potter. Kita lihat. Oke, jadi sekarang udah nggak keambil semuanya nih, cuma keambil 6, yaitu yang mengandung kata Harry Potter tuh, seperti ini. Jadi untuk memfilter baris, itu kita bisa pakai function namanya where, ini kodenya where. Kita juga bisa memfilter kolom. Misalnya saya nggak mau ngambil semua kolom, saya mau ngambil kolom tertentu aja. Misalnya saya mau ngambil original title, budget, terus release date, terus revenue, sama director ID misalnya gini ya. Sama director ID. Oke. Jadi kita mengambil 5 kolom ini dari tabel movies yang mengandung kata Harry Potter. Kita lihat. Nah, ketemu. Jadi sekarang kolomnya cuma ada 5. Jadi nggak semua kolom kita tampilkan gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat nih, oh budgetnya yang paling gede siapa? Oh ternyata
Harry Potter and the Half-Blood Prince misalnya, gitu ya. Itu bisa kita urutkan semua, bisa kita ambil datanya. Oke, itu tadi untuk pertanyaan ketiga. Kita ke pertanyaan keempat. Apa aja sih film yang paling menghasilkan keuntungan? Kita ambil 5 film dengan revenue tertinggi berarti. Wah, gimana caranya tuh? Kita bisa mengurutkan data ternyata. Misalnya nih, kita ambil lagi ya, jadi 5 kolom dari movies. Ini kan datanya acak ya, tergantung database-nya. Ternyata ini bisa kita urutkan berdasarkan revenue. Jadi mau kita ambil yang revenue terendah sampai tertinggi misalnya. Itu pakai kode lagi, namanya adalah order by. Diurutkan berdasarkan apa? Berdasarkan revenue misalnya. Jalankan lagi. Kita lihat, nah revenue-nya nih 0 nih di atas. Terus semakin ke bawah itu semakin tinggi gitu. Nah, karena sudah terurut naik. Gimana cara membaliknya nih? Gimana kalau kita pengen dari yang revenue-nya tinggi sampai revenue rendah? Ternyata tinggal ditambahin di sini nih, DESC gitu, descending. Jadi terurut menurun gitu ya. Kita jalankan lagi. Oke, jadi ini film-filmnya terurut dari yang revenue-nya tertinggi ke terendah. Tadi kita pengennya cuma 5 film ya, jadi kita bisa membatasi cuma 5 aja nih, jangan tampilin semua. Itu caranya kita tambahkan limit. Gitu. Jadi limit ini untuk membatasi jumlah baris. Jadi kita cuma ngambil 5 teratas. Gitu ya. Oke, ketemu. Jadi yang revenue tertinggi ada Avatar, Titanic, Avengers, Jurassic World, dan Furious 7. Jadi misalnya kita pengen film-film yang berkualitas nih, yang revenue-nya tinggi. Nah, terambil nih cuma 5 film ini gitu ya. Itu bisa banget tuh kita analisis seperti itu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang kita melihat sutradara nih. Jadi kolom director sekarang. Saya ingin menghitung jumlah sutradara untuk masing-masing jenis kelamin. Oke, gimana caranya ya? Oke, kita hapus semua dulu. Kita lihat lagi nih, tabel sutradara. Select bintang, from, directors. Ini isinya nih, nama, gender, departemen. Gender tuh di sini. Tadi kita sudah belajar kan, kon bintang gitu ya. Ini adalah mengambil, menghitung semua baris di kolom, di tabel directors. Gitu. From directors. Ya. Jadi ada 2.300 sutradara. Sekarang kita ingin memisahkan nih, yang laki-laki ada berapa, yang perempuan ada berapa. Ternyata ada caranya, yaitu menggunakan kode namanya group by. Group by ini gunanya untuk mengelompokkan gitu ya. Jadi kita kelompokkan berdasarkan gender. Nah, setelah dikelompokkan berdasarkan gender, itu bisa kita pilih nih gender, kon bintang. Tuh. Artinya kita ingin melihat jumlah baris untuk masing-masing gender. Kita lihat. Count tadi ke. Oke, kita lihat tuh. Ternyata female atau perempuan itu ada 150, yang male atau laki-laki itu ada 2.199 gitu. Nah, ini kan kon bintang nih jelek nih. Ini bisa kita ganti namanya ternyata kolomnya. Kita ganti pakai kata S namanya. S misalnya numbers gitu atau N gitu ya. Nah, sekarang berubah jadi N nih. Jadi female itu ada 150, male ada 2199. Ketemu nih jumlah data, jumlah sutradara untuk masing-masing jenis kelamin. Oke, ke pertanyaan terakhir nih yang paling seru nih sepertinya. Kita pengen cari tahu nih, sutradara yang revenue-nya paling banyak itu siapa sih gitu. Wah, gimana caranya nih? Masalahnya di sini kan kita ada tabel movies ya, kayak select bintang from movies. Jadi setiap film itu kita tahu ada director ID-nya gitu ya. Jadi ada siapa sutradaranya dan kita tahu berapa revenue-nya gitu. Jadi untuk masing-masing director ID nanti bisa kita totalin revenue-nya berapa. Cuma kan kita nggak tahu director ID ini namanya siapa gitu ya. Nah, untuk menyambungkan data director ID ini dengan nama sutradaranya itu kita pakai namanya join gitu ya. Di sini kita pakainya left join. Left join directors. Artinya kita akan menggabungkan tabel movies dengan tabel directors. On, jadi dengan cara gimana? Apa yang menghubungkan antara directors dengan movies yaitu kolom director ID yang ada di tabel movies itu harus sama dengan kolom ID yang ada di directors gitu. Jadi ID di sini harus sama dengan director ID di sini. Jadi kita tambahin directors.id. Oke, kita lihat ini dulu. Sekarang kita lihat, ini datanya masih sama kan, movies. Cuma di akhirnya ada tambahan nih, tuh ID ini ternyata
ID ini ternyata James Cameron, gendernya laki-laki, departemen directing. Jadi datanya udah komplit nih. Setiap film kita tahu sutradaranya siapa, dan kita tahu nama sutradaranya siapa. Oke, kembali ke pertanyaan. Saya pengen tahu nih, masing-masing sutradara itu revenue-nya berapa gitu ya. Jadi sama, kita group by berdasarkan nama sutradaranya. Jadi group by name. Ini kita lihat nih, name. Terus di sini kita nggak pakai count lagi, tetapi kita pakainya namanya sum revenue. Yang artinya apa? Kita akan menjumlahkan semua revenue dari sutradara yang sama. Gitu. Oke, kita lihat sekarang. Nah, jadi ini nama-nama sutradaranya dan ini jumlah revenue-nya. Seperti tadi, yang count bintang, yang sekarang sum revenue itu kita bisa ganti namanya nih. Misalnya kita ganti namanya menjadi total revenue. Nah, dapat kan tuh namanya ini total revenue-nya sekian. Terus seperti tadi nih, kita pengen mengurutkan dari yang total revenue-nya tertinggi sampai terendah. Pakainya apa? Pakainya tadi adalah order by gitu ya. Jadi order by total revenue tambahin descending DSC karena kita ingin yang tertinggi sampai terendah. Nah, akhirnya ketemu nih. Ternyata sutradara dengan revenue tertinggi adalah Steven Spielberg dengan data sekian. Ini berapa nih? Gede banget nih. Yang kedua Peter Jackson, James Cameron, dan sebagainya. Jadi itu tadi ya beberapa query atau kode yang bisa kita gunakan dalam SQL. Jadi sederhana sekali nih. Kita tahu select untuk mengambil data, terus milih kolom, lalu from ini dari tabel mana, left join ini untuk menggabungkan tabel, group by ini untuk mengelompokkan berdasarkan kolom tertentu, dan order by ini untuk mengurutkan gitu ya. Lalu tambah lagi limit nih, limit 10 misalnya. Kita cuma mengambil 10 data sutradara dengan revenue tertinggi itu, cuma ada 10 gitu ya. Jadi itu tadi ya beberapa query SQL yang bisa kita pakai. Kalau kalian belajar query SQL, ada makin banyak lagi kode-kode yang bisa kalian gunakan. Dan dengan kode sederhana ini aja, itu ternyata udah banyak sekali analisis yang bisa kita lakukan gitu ya. Oke, kita lanjut nih ke slide tadi nih. Itu ya untuk demonya ya, teman-teman bisa explore lebih dalam lagi gitu ya. Oke, itu tadi untuk demonya dan kita berhasil nih. Akhirnya kita berhasil menggali beberapa insight dari database yang kita miliki gitu ya. Dan ternyata sederhana kan, kalian coba sendiri bisa itu, mudah diingat gitu ya. Jadi tadi kita sudah mencontohkan, kita sudah membantu IMDb untuk menganalisis data, dan dari situ kita mendapatkan beberapa insight kan, jadi berapa banyak sutradara laki-laki, berapa banyak sutradara perempuan, film mana aja yang revenue-nya tinggi, sutradara siapa aja yang banyak menghasilkan revenue. Dari situ itu kita bisa membuat keputusan gitu ya. Misalnya saya pengen bikin film nih yang bagus banget, kira-kira enaknya sutradaranya siapa ya? Ya kita cari nih yang revenue-nya tinggi, minta aja Steven Spielberg gitu, pasti filmnya bagus gitu ya. Jadi yang seperti itu tuh, gimana suatu data itu bisa membantu perusahaan untuk mengambil keputusan gitu ya. Dan dengan keputusan yang tepat, kita bisa mengembangkan bisnis dan meningkatkan profit gitu ya. Oke, dan dengan hanya menguasai SQL aja, jadi nggak usah pemrograman lain deh, SQL dulu, ternyata banyak pekerjaan yang udah bisa kita ambil gitu. Misalnya perusahaan freelance di sini, di Upwork. Ini di atas kita lihat, ini ada suatu orang yang mencari seseorang yang ahli SQL, itu untuk melakukan analisis gitu ya. Dan ternyata gajinya ini lihat ya, gajinya per jam nih, 16 sampai 45 dolar. Jadi 16 dolar aja udah berapa tuh? Udah sekitar 240.000 tuh, lumayan tuh per jam. Belum kalau per hari atau per bulan gitu ya. Dan di sini dibutuhkannya 3 sampai 6 bulan gitu. Jadi mantap sekali. Cuma model SQL kita udah bisa mulai kerja gitu ya. Begitu juga yang di bawah nih, ini yang pekerjaan beginner ya, budgetnya 12 dolar itu. Jadi kalau teman-teman cari akan masih banyak sekali nih pekerjaan freelance yang hanya bermodalkan SQL gitu ya. Jadi ini kesempatan buat teman-teman nih kalau mau berkecimpung di dunia data analytics, pengen jadi data analis, belajar SQL yang kayak tadi nih, itu bisa banget. Karena faktanya sekarang ini perusahaan ini banyak perusahaan itu kekurangan data analis. Demand-nya banyak tetapi supply-nya terbatas. Jadi banyak butuh data analis, tapi ketika cari data analis itu susah karena expertnya terbatas gitu. Akhirnya mereka mau tuh ngajari pemula yang baru belajar gitu. Dan juga kalau kita mau belajar data analisis itu nggak harus ahli dulu, itu asal udah mulai belajar, udah mengerti dasar-dasarnya itu kita udah bisa mulai menghasilkan uang gitu ya. Misalnya kerja freelance gitu. Dan juga terkait kenaikan karir, walaupun kita masih junior gitu ya, masih pemula, itu untuk ke posisi menengah itu bisa cepat gitu, cuma beberapa tahun.
bahkan bisa kurang dari setahun, dan gajinya udah bisa berkali-kali lipat gitu ya. Oke, jadi itu dulu buat sesi yang sekarang, nanti bisa kita lanjut lagi ya. Silakan saya serahkan ke Mbak Fitriana lagi. Oke, terima kasih banyak Bang Hendra. Tadi udah coba langsung prakteknya ya, pada banyak pertanyaan juga, pada bilang keren banget nih ilmu pembelajarannya gitu. Nah teman-teman jangan kemana-mana, nanti Bang Hendra akan kembali lagi ke sesi sharing session yang kedua. Bang Hendra akan break sebentar, dan karena udah ada banyak beberapa pertanyaan, mungkin boleh dibantu juga untuk mulai dijawab ya Bang di kolom chat. Oke, Nah siap. teman-teman, Bang Hendra akan break sebentar dan akan kembali bergabung bersama kita, dan saya akan menjelaskan kembali nih seputar apa aja nih yang akan didapatkan ketika belajar di Refocus. Tadi banyak banget nih udah nanya apakah ada garansi dan lain-lain. Oke, nah setelah tadi belajar langsung ya dengan Bang Hendra, apakah teman-teman udah pada siap nih untuk jadi data analisis? Walaupun tadi aku baca juga ada yang sedikit bingung ya, wajar. Kenapa? Karena kan memang background-nya mungkin bukan data analisis sebelumnya, atau mungkin jurusannya lain, jadi itu masih wajar gitu. Nah, apakah teman-teman juga udah siap banget untuk income-nya naik 2 kali sampai 3 kali lipat, atau bekerja dari mana saja gitu? Dan tentunya menafkahi keluarga ya kalau udah income-nya udah naik. Dan bagi teman-teman tentunya yang ingin memulai karir baru yang sukses di bidang data analisis atau mengubah finansialnya teman-teman, tentu teman-teman perlu banget nih untuk bergabung di kursus data analisis. Kapan? Tentunya hari ini, karena hari ini teman-teman udah one step nih, udah maju 1 langkah, tinggal diteruskan lagi gitu. Nah, sekali lagi karena masih banyak tadi ya yang baru join, di awal udah saya mention sebelumnya, tapi saya mention lagi nih kalau Refocus ini sudah mendapatkan banyak sekali peringkat atau penghargaan di bidang education gitu. Jadi di 2022 udah ada 3 penghargaan yang didapatkan oleh Refocus. Yang pertama, juara pertama kategori education di Product Hunt, Golden Kitty Awards, Product of the Week, first ya, kemudian Product of the Day ini juara pertama juga. Banyak banget penghargaannya. Dan karena tadi aku baca-baca juga, ada jaminan gak sih Kak kalau misalnya ambil kursus gitu. Jadi misalnya kursus di Refocus nih disalurkan gak sih pekerjaan? Nah kalau teman-teman jangan khawatir, kenapa? Karena di Refocus ini ada jaminan pekerjaan, di mana teman-teman uangnya akan dikembalikan jika dalam waktu kurun 6 bulan setelah selesai kursus teman-teman tidak mendapatkan pekerjaan. Jadi 6 bulan setelah kursus belum mendapatkan pekerjaan, uangnya akan dikembalikan full gitu. Nah ini juga ada kisah sukses ya dari salah satu siswa Refocus, Bang Joshua, yang beliau sebelumnya ini bekerja di industri makanan selama 6 tahun, tapi masih kurang percaya diri nih dengan skill data analytics-nya. Kemudian akhirnya beliau mencoba nih belajar sendiri, tapi nggak dapet nih pekerjaan di Upwork atau di tempat yang biasanya paling banyak nih freelance itu, tapi nggak dapet gitu. Nah akhirnya beliau memutuskan decide untuk bergabung di kursus data analisis di Refocus. Beliau langsung mendapatkan 5 project data analisis di Upwork dan menghasilkan $1.000 pertamanya. Nah penghasilannya bahkan ngelebihin gaji sebelumnya dan jadi lebih percaya diri. Kenapa? Nanti kenapanya kita jelasin nih, kenapa beliau bisa jadi lebih percaya diri. Nah teman-teman di link chat udah ada link warna hijau ya, teman-teman bisa isi, mungkin ada yang udah isi, ada yang belum. Nanti untuk yang udah isi nanti akan dapat hadiah ebook juga nih dari Refocus, dan tentunya diskon 60% bagi 20 pendaftar pertama. Yang udah isi linknya boleh juga nih untuk komen di kolom komentar sudah berhasil. Kalau yang belum ada linknya di chat, mungkin boleh diinfo juga belum dapat linknya nih, jadi langsung dikirimkan ulang oleh tim Refocus. Nah jadi klik link hijau yang ada di kolom chat dan isi nama, email, dan nomor HP teman-teman semuanya. Karena apa? Karena nanti akan ada ebook juga yang akan dikirimkan ke teman-teman semuanya. Dan slotnya hanya untuk 20 pendaftar pertama ya yang diskon 60%, tapi e-booknya untuk semua peserta workshop. Oke, sorry aku dapat update ternyata spotnya untuk diskon 60% itu tinggal 10 spot lagi, jadi tinggal 10 pendaftar lagi. Tapi jangan khawatir, untuk ebook nanti dapat semuanya. Jadi diisi dulu link hijau yang ada di kolom chat. Oke, untuk berapa harganya? Nanti kita jelaskan secara rinci fasilitas dan lain-lain biar teman-teman juga dapatnya lengkap informasinya gitu. Linknya ada di kolom chat ya, link warna hijau. Oke, dan manfaatnya nih apa aja nih Kak kalau misalnya ambil kursus di Refocus Indonesia? Jadi yang pasti teman-teman dipandu nih langkah demi langkah untuk
untuk mulai menghasilkan salary di atas 10 juta per bulan atau rata-rata ya untuk gaji data analisis. Kemudian dilatih juga langsung oleh para expert praktisi dan para pakar terbaik di Refocus Indonesia. Terus teman-teman juga langsung dapat jaminan pekerjaan, tadi saya sebut sebelumnya, jadi garansi pekerjaan dan ketemu teman-teman komunitas yang solid dan tentunya full support dari para mentor dan juga format pembelajaran yang sangat fleksibel dan nyaman dan tentu latihan berlimpah dan portofolio yang nyata di akhir kursus. Wah, saya udah baca lagi, udah mulai banyak ya yang daftar, yang belum silakan daftar biar nanti dapat juga nih hadiah-hadiahnya dari Refocus. Dan tujuannya utama dari program ini apa nih? Jadi tujuan utama dari program ini tentunya memang diperuntukkan untuk teman-teman yang tidak atau belum punya sama sekali pengetahuan di bidang data analisis. Jadi kalau tadi masih bingung, wajar karena memang belum belajar kan SQL. Nah, di Refocus teman-teman nanti akan dibantu menjadi expert atau diberi ilmu yang komplit untuk menjadi expert di bidang data analisis. Nah, ini 8 modul yang nanti teman-teman akan pelajari ya, baik itu dari teori sampai praktik, akan lebih banyak study case. Nah, ini materi, tadi kita udah sedikit kenalan dengan SQL, tapi teman-teman juga akan pelajari yang pertama data analytics itu apa dan skill penting, serta peluang-peluang karirnya. Kemudian teman-teman juga akan belajar nih, menghasilkan laporan menggunakan Excel, spreadsheet, memproses data menggunakan SQL, menghitung metrik bisnis dengan Power BI, memvisualisasikan data dengan Power BI, ini diajarin juga, penting banget ilmunya, dan menganalisis data dengan Python. Mungkin teman-teman udah sering dengar ya bahasa coding gitu. Nah, Python ini nanti akan dipelajarin juga, menganalisis data dengan Python bagian 2 dan karir di data analytics. Kok karirnya dimasukin di modul 8 nih? Apa nih? Jadi karir ini adalah pusat bimbingan nanti ya, bimbingan karir untuk menyalurkan teman-teman bekerja nantinya gitu. Jadi nanti ada di bulan ke-8. Dan apa aja yang diperoleh ketika kursus? Yang pertama tentunya sertifikat kelulusan internasional yang diakui perusahaan internasional, garansi pekerjaan, jadi jika dalam kurun waktu 6 bulan teman-teman tidak mendapatkan pekerjaan di bidang data analisis, uangnya akan dikembalikan, dan pekerjaan pertama setelah 3 bulan belajar. Jadi ada 2 jenis garansi, yang pertama setelah kursus 8 bulan, dan yang satunya 3 bulan belajar. Jadi setelah 3 bulan belajar, ini nanti akan dapat lagi nih garansi pekerjaan pertama atau mungkin freelance ya gitu, karena belum selesai juga kursusnya. Jadi 3 bulan belajar bisa memulai karir dengan project order pertama, kemudian juga 8 bulan belajar teman-teman bisa nih langsung bekerja sebagai data analisis di perusahaan internasional dan pusat karir Refocus akan membantu. Jadi akan dibantu ya teman-teman mencari pekerjaannya sampai dapat gitu. Dan selama kursus tentunya teman-teman juga memperoleh banyak hal, pendekatan berorientasi praktik, jadi nggak hanya teori tapi akan lebih banyak study case atau praktik, skill untuk menghasilkan uang ya. Jadi kayak gimana sih mencari freelance di bidang data analisis, semuanya akan diajarin, dan pertumbuhan karir. Jadi teman-teman akan dibantu nih mempersiapkan pekerjaan, mendaftar pekerjaan, mempersiapkan diri untuk wawancara, menjawab pertanyaan dari para interviewer, semuanya akan diajarin gitu. Ini yang akan teman-teman peroleh. Nah, ini salah satu juga testimoni dari siswa Refocus Indonesia, akan kita dengerin bersama nih gitu. Untuk harga nanti akan kita jelasin di akhir ya. Jadi kita akan jelasin semua fasilitasnya dulu biar teman-teman tahu nih, nggak setengah-setengah informasinya. Dari Refocus. Saya sangat senang sekali berkesempatan mengikuti program data analis dari Refocus ini, di mana bakat dan potensi analisis saya dikembangkan, dan saya dilatih untuk menjadi profesional data analis. Pada awal program, kami para student diberikan arahan untuk membuat target yang spesifik dan terencana untuk menentukan jalan karir kami ke depannya, sehingga tujuan dan langkah kami jelas dan terarah. Kami juga menjadi termotivasi untuk bisa sukses terhadap karir data analis yang menjanjikan ini. Pembelajaran kami sangat menyenangkan dan sangat fleksibel ya, karena bisa diakses kapanpun, dan mentor-mentor juga selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan kami ketika kami mengalami kesulitan. Selain itu, Refocus juga memberikan fasilitator yang disebut sebagai community manager kami, yang selalu interaktif dan membuat student nyaman dalam berkomunikasi, dan tentunya membantu karir kami ke depannya di bidang data analis ini. Terima kasih Refocus.
Oke, jadi itu tadi salah satu ya testimoni dari siswa Refocus Indonesia karena mendapatkan full support atau bimbingan dari para expert dan juga waktu belajar yang fleksibel gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang udah siap banget nih untuk mendapatkan profesi baru atau switch karir dan mendapatkan kesempatan untuk bekerja remote di perusahaan asing atau mendapatkan salary di atas 10 juta tentunya boleh banget untuk langsung mendaftarkan kursus di Refocus Indonesia dengan cara klik link hijau yang ada di kolom chat. Nah, ya bagi yang teman-teman udah mengisi atau mendaftarkan diri, nanti selain mendapatkan diskon juga akan mendapatkan e-book ya sekali lagi. Jadi ada 2 hadiah yang akan teman-teman peroleh. Oke, linknya, link warna hijau ini ada di chat. Jadi yang warna hijau teman-teman bisa klik aja. Nah, terakhir tadi saya dapat update ya. Oh, oke, teman-teman ternyata udah close nih 20 pendaftar untuk mendapatkan diskonnya. Tapi jangan khawatir untuk e-booknya nanti semuanya tetap dapat. Nah, teman-teman kita lihat dulu nih siapa aja nih yang udah berhasil daftar nih tadi registrasi ya. Kita lihat data-datanya sama-sama. Wah cepet ya, udah langsung oke. Jadi untuk yang 60 tadi kita infoin, kalau untuk yang mendapatkan diskon 60%, 20 pendaftar pertama udah ada Mas Gunawan, Alfi, Vera, Rahmat, Rizka. Oke, kayaknya lebih ya dari 20 pendaftar untuk yang diskonnya. Kita lihat, oke. Ada berapa yang sudah berhasil? Ada Kak Angga juga, ada Rati. Oh oke, ada 54 pendaftar yang udah berhasil mengisi registrasinya untuk teman-teman yang ini karena slotnya untuk diskon 60%-nya udah tutup karena 20 pendaftar pertama. Nanti akan saya follow up lagi nih ke tim ya, apakah masih akan ditambah nih untuk space atau untuk diskon 60%-nya. Tapi untuk teman-teman yang belum berhasil bisa diisi lagi untuk linknya agar semuanya dapat juga nih e-book dari Refocus Indonesia. Jadi berupa 4 panduan skill menjadi data analisis handal di 2023. E-booknya keren banget. Nah, jadi ini 2 hadiah yang akan teman-teman peroleh ketika sudah mengisi. Oke, no spell love, no spell left gitu. Nanti akan kita tanya lagi ya ke manajer gitu. Jadi akan kita follow up apakah diskon atau kuota diskon 60%-nya akan ditambah. Tapi untuk teman-teman yang udah mendaftar jangan khawatir, tetap mendapatkan hadiah yang kedua. 4 skill yang akan membantu teman-teman menjadi data analisis handal di 2023. Jadi langsung aja isi link yang ada di kolom chat nih gitu biar dapat 2 hadiahnya. Oke, akan kita undang kembali nih Bang Hendra bergabung bersama kita. Oke, nah sebelum kita mulai ternyata aku udah dapat update, jadi akan ditambah 20 spot lagi untuk teman-teman yang mendapatkan diskon 60%. Jadi spotnya ditambah lagi nih. Jadi untuk yang belum daftar bisa banget untuk isi atau klik link warna hijaunya yang ada di kolom chat. Oke, karena sudah bergabung bersama kita Bang Hendra. Oke, Bang Hendra, teman-teman udah nggak sabar nih belajar lebih lanjut seputar data analisis. Mungkin bisa kita lanjutkan juga ya untuk sesi yang kedua. Waktu dan tempat kami persilakan, Bang. Oke, terima kasih Mbak Fitriana. Halo, ketemu lagi dengan saya teman-teman. Jadi kali ini saya akan menjelaskan kenapa sih kok data analis ini banyak banget dicari gitu ya. Jadi selalu populer dan demand-nya selalu tinggi gitu. Jadi kalau teman-teman cari nih di Jobstreet atau di LinkedIn gitu ya, lowongan pekerjaan data analis itu banyak banget nih. Masih banyak perusahaan yang mencari seorang data analis karena memang ahlinya masih terbatas nih data analis ini. Jadi banyak diperebutkan perusahaan gitu ya. Kira-kira kenapa itu kok perusahaan pada nyari data analis? Jadi yang pertama itu yang kita ketahui adalah data itu setiap hari bertambah, setiap saat selalu bertambah, dan pertambahannya itu tidak linear, jadi nggak yang lurus gitu 1, 2, 3, 4, tetapi eksponensial. Jadi 1, 2, 4, 8, 16 gitu. Jadi banyak banget. Dan menurut Seagate dan IDC itu diprediksi di tahun 2025 itu datanya itu mencapai 175 zettabytes. Dan zettabytes itu 10 pangkat 21. Jadi bayangkan 175, 0000000-nya 21. Banyak banget gitu ya. Kita punya hard disk 1 tera, itu rasanya nggak penuh-penuh gitu, apalagi sebanyak ini gitu ya. Jadi data itu banyak banget. Bisa dilihat nih, ini beberapa perusahaan besar, itu kira-kira dalam 1 menit itu apa sih yang terjadi di internet gitu ya. Kita lihat nih, ini baru 1 menit ya, 60 detik. Ternyata IG story itu ada 695.000 IG story yang di-share itu cuma dalam waktu 1 menit. Banyak banget, hampir 700.000. Terus ada 69 juta pesan WhatsApp terkirim itu dalam 1 menit. Ada hampir 200 juta email terkirim dalam 1 menit. Tuh bayangkan loh, dalam semenit aja udah sebanyak itu.
Itu gimana kalau 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, itu pasti banyak banget. Makanya perusahaan-perusahaan ini itu tambah maju tuh, karena mereka punya banyak data untuk dianalisis. Misalnya Instagram nih, dari Instagram yang kita miliki itu bisa dipelajari nih, oh orang ini sukanya produk ini gitu. Jadi kita tahu, mungkin teman-teman pernah ngerasain nih, saya lagi lihat-lihat produk sepatu misalnya, tahu-tahu iklan di Instagram tuh tentang sepatu semua gitu ya. Nah itu karena sudah ada datanya dan ketahuan nih, oh orang ini suka sepatu, mari kita kasih iklan-iklan terkait sepatu. Nah itu salah satu pemanfaatan data gitu ya. Makanya data analis banyak dicari nih, karena data sebanyak ini kalau nggak ada yang pegang susah juga gitu. Makanya butuh data analis gitu ya. Ini yang di Indonesia lebih relate. Ini adalah peta persaingan e-commerce di Indonesia. Jadi ini jumlah kunjungan tiap e-commerce dalam 1 bulan gitu ya. Kita lihat nih, Tokopedia sebulan dikunjungi 158 juta kali. Shopee sebulan dikunjungi 134 juta kali. Bayangkan nih, jutaan data ini akan sayang kalau disimpan doang gitu ya. Itu bisa kita analisis nih. Kita bisa tahu nih, oh orang-orang tuh biasanya datangnya jam berapa sih gitu. Yang lebih banyak laki-laki atau perempuan, biasanya umur berapa, itu bisa kita analisis semua. Jadi udah nemu nih gimana pola-pola yang ada di data kunjungan kita gitu. Jadi banyak banget yang bisa kita analisis gitu ya. Nah, masuk ke alasan kedua, data sebanyak itu akan sayang kalau cuma disimpan doang di perusahaan gitu kan, cuma ada di database jadi sampah gitu ya. Tentu akan lebih bagus jika perusahaan memanfaatkannya, yaitu dengan membuat analisis, menggali insight, lalu digunakan untuk pembuatan keputusan gitu, biar bisnisnya makin maju gitu ya. Makanya mereka berlomba-lomba mencari data analis. Perusahaan yang gagal, yang ogah-ogahan mencari data analis, ogah-ogahan untuk menganalisa datanya, itu bisa kalah dalam persaingan gitu, karena ya mereka nggak dapat informasi apa-apa dari data itu gitu. Makanya penting sekali bagi mereka untuk mencari data analis gitu ya. Dan data analis ini hidupnya secure, kita aman, profesinya tidak pernah mati ataupun punah gitu. Jadi perusahaan ini, pekerjaan ini masih akan dicari gitu ya. Seperti tadi, demand-nya tinggi, supply-nya masih terbatas gitu ya. Dan kemarin selama pandemi pun masih aman. Kita para orang-orang di IT, di data analis, data scientist masih bisa bekerja dengan biasa gitu ya. Oke, saya ada tebak-tebakan nih, ada kuis singkat gitu ya. Kira-kira apakah perusahaan itu berani ya bayar lebih dari 30 juta per bulan untuk seorang data analis membantu bisnisnya gitu. Jadi data analis digaji 30 juta itu worth it apa enggak sih gitu. Apakah kira-kira kebanyakan atau kurang gitu. Gimana? Apakah tentu saja 30 juta mah enteng nih, yang penting kan perusahaannya makin maju gitu. Atau 30 juta gede banget, 10 juta aja cukup gitu. Kira-kira berani nggak nih perusahaan membayar 30 juta gitu ya. Oke, berani? Oke, nanti akan kita jawab ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa aja sih keuntungannya menjadi seorang data analis gitu ya. Yang pertama adalah benar, terkait gaji dan bonus yang tinggi dan juga stabil gitu. Jadi data analis profesional itu memang bisa mendapatkan hingga 30 juta per bulan, bahkan lebih gitu. Dan nggak cuma gaji dan bonus gitu, kita juga banyak tunjangan lain, misalnya asuransi kesehatan, terus saya dapat laptop juga gitu. Jadi udah banyak penunjangnya, kita bisa kerja dengan nyaman gitu ya. Ini data di Jobstreet ya, ini junior data analis, jadi yang baru banget pemula di dunia data analis itu gajinya rata-rata 4 juta rupiah gitu ya. Kalau sudah menjadi middle data analis dengan beberapa tahun pengalaman, itu rata-ratanya bisa jadi 10 juta rupiah per bulan. Dan kalau udah senior, itu gaji rata-ratanya mencapai 30 juta per bulan gitu ya. Dan ini masih rata-rata ya, jadi bisa kurang dari ataupun lebih dari. Tapi menurut data di Jobstreet sekian gitu ya. Dan ini beberapa contoh lowongan yang ada di Jobstreet. Bisa teman-teman cari sendiri itu. Banyak sekali. Cari aja data analis itu banyak. Perusahaan yang mencari seorang data analis gitu ya. Keuntungan selanjutnya adalah seorang data analis itu bisa kerja dimanapun, kapanpun gitu. Karena modelnya adalah laptop dan internet gitu. Asal udah ada laptop buat ngakses, ada internet, bisa ngambil data, udah mau kerja dari manapun bisa gitu. Mau di rumah, mau di kafe, mau sambil jalan-jalan di pinggir pantai, itu bisa nih, asal ada internet di situ gitu ya. Jadi nggak harus berada di kantor terus, di kantor ujungnya juga duduk ngoding-ngoding SQL kayak tadi gitu ya. Itu bisa dimanapun. Nggak perlu menghabiskan waktu di jalan gitu ya, bermacet-macetan, habis naik KRL dan sebagainya. Jadi lebih enak bisa kerja dimanapun gitu ya. Dan keuntungan lain adalah kita bisa bekerja untuk perusahaan internasional maupun multinasional gitu. Jadi perusahaan yang seperti ini itu biasanya memberikan pengalaman baru.
Jadi kita nggak pernah bosan nih, selalu ada hal-hal yang baru yang bisa kita analisis. Terus tugas-tugasnya menarik, itu bisa melatih kita agar semakin ahli gitu ya. Dan juga tentu saja pendapatan yang tinggi. Selain itu, kalau kita udah belajar skill-skill data analis, misalnya udah belajar SQL, udah belajar Python, dan sebagainya, kita nggak cuma bisa jadi data analis, ada pekerjaan lain juga yang bisa kita ambil gitu. Misalnya menjadi data scientist kayak saya, yang kerjanya nggak cuma nganalisis data, tetapi juga bikin model machine learning gitu, yang bisa memprediksi sesuatu secara otomatis, bikin AI, dan sebagainya gitu ya. Bisa juga menjadi seorang data engineer, yang tugasnya adalah merapikan data nih, gimana data yang banyak di perusahaan itu bisa diakses dengan mudah gitu. Atau menjadi marketing analis, seorang data analis yang fokus untuk data-data bagian marketing, atau bisa juga jadi data arsitek yang tugasnya adalah mengatur infrastruktur data di perusahaan. Jadi banyak sekali jalur karirnya. Jadi nggak cuma data analis, saya pengen jadi data scientist pun bisa gitu ya. Dan ini beberapa detail lain ya, kenapa data analytics itu pilihan yang tepat. Jadi yang pertama itu bisa melatih problem solving skill kita. Jadi ketika kita ada suatu problem, itu kita bisa menemukan solusinya, itu menggunakan data. Terus yang kedua, kita nggak cuma melulu melatih hal-hal teknis, kayak bikin kode dan sebagainya, tapi juga bisa melatih komunikasi interpersonal. Karena data analis ini harus bisa diskusi dengan tim bisnis, terus bisa juga mempresentasikan hasil analisisnya gitu ya. Jadi bisa melatih skill kita, baik yang hard skill maupun soft skill. Terus yang ketiga, skill data analisis itu nggak cuma dipakai oleh data analis. Kalau misalnya kita bekerja di bidang lain pun, itu skill ini insya Allah akan terpakai juga. Karena misalnya kita pengen membuat grafik, kita tahu tekniknya gimana. Kita punya data, kita tahu nih cara ngolah datanya gimana. Kita menemukan insight, kita tahu nih cara pakainya gimana untuk pengambilan keputusan. Jadi banyak sekali pemanfaatan gitu ya. Selain itu jam kerja dan lingkungan yang fleksibel, yang kayak saya jelaskan tadi, saya bisa kerja dari manapun, saya kerja dari rumah bisa gitu ya. Jadi siang kerja, malam isi webinar itu bisa gitu ya. Dan juga banyak recruiter itu lebih menghargai skill daripada sekedar gelar sarjana. Jadi udah banyak recruiter udah nggak begitu melihat background. Yang dilihat adalah skill, kompetensi, dan portofolio. Jadi dilihat nih, kamu udah punya pengalaman apa aja nih ngolah data, kamu udah belajar apa aja di dunia data analytics dan sebagainya. Itu bisa menjadi modal kita untuk menjadi seorang data analis. Oke, jadi sekian yang bisa saya jelaskan. Jadi sekali lagi bahwa data analis ini pekerjaan yang sangat menjanjikan, jadi bisa teman-teman eksplor gitu ya. Oke, saya kembalikan lagi. Oke, makasih banyak Bang Hendra. Sharingnya, wah keren banget nih. Tadi udah dijelasin juga kisaran salary-nya, terus keunggulan-keunggulan manfaatnya juga ya Bang Hendra. Jadi memang kalau data analis itu nggak hanya berpatokan di umur, apa jurusan gitu ya, tapi yang paling penting itu skill-nya gitu. Oke, makasih banyak Bang Hendra atas sesi sharing yang kedua, Ini karena udah banyak. Videonya nggak gitu kelihatan Mbak, bisa diulang mungkin video. Sorry, video? Oke, udah kelihatan. Oke, video tadi sebelumnya. Oke, baik. Iya, Bang Hendra, karena udah banyak juga pertanyaan, mungkin boleh dibantu untuk dijawab di kolom chat juga ya, Bang Hendra. Oke, terima kasih banyak, Bang Hendra. Nah, kita akan jelasin lagi fasilitas yang lain-lainnya, serta harganya nih, karena udah banyak juga yang tanya, berapa nih Kak biayanya gitu. Nah, tapi sebelumnya tentunya di akhir webinar ini, teman-teman punya nih 2 pilihan atau 2 opsi. Yang pertama, teman-teman boleh banget dan bisa banget belajar sendiri, baik itu mencari pelatihan di YouTube, membaca buku dan artikel seputar data analisis, tapi pada akhirnya biasanya banyak waktu nih yang terbuang dan hanya sedikit informasi yang diperoleh. Kenapa? Karena kan nggak tahu nih di mana untuk bertanya, nggak ada mentor yang support, nggak ada expert yang akan membimbing kita gitu. Jadi banyak kebingungan sehingga informasinya sedikit yang diterima. Terus tidak tahu nih di mana dan bagaimana cara mencari pekerjaan di bidang data analisis karena nggak ada mentor untuk mendaftar pekerjaan dan tidak tahu bagaimana caranya meningkatkan pendapatan. Nah, pilihan kedua tentunya teman-teman juga boleh banget untuk daftar kursus di data analytics di Refocus dan meraih pekerjaan impian bergaji tinggi tentunya hanya dalam waktu 8 bulan gitu. Dan akhirnya teman-teman yang pertama akan mendapatkan order atau project pertama dalam 3 bulan, bekerja remote dimanapun dari manapun, mendapatkan pekerjaan di perusahaan profesional terkemuka serta tahu nih bagaimana cara menghasilkan lebih dari 10 juta per bulan. Semuanya akan dibantu di Refocus. Nah, jadi apakah teman-teman udah siap nih untuk jadi data analisis yang bekerja dari manapun di seluruh dunia remote ya? Atau menghasilkan gaji 2 kali atau 3 kali lipat tentunya. Dan bagi teman-teman yang ingin tahu rasanya bekerja di perusahaan internasional
internasional atau misalnya stay-nya di Jakarta, di Bali ya tadi saya baca, tapi kerjanya di perusahaan Amerika gitu, tentu boleh banget teman-teman untuk bergabung kursus Data Analytics bersama Refocus Indonesia. Nah, jangan lupa untuk isi link yang berwarna hijau yang ada di kolom chat karena teman-teman akan mendapatkan 2 hadiah nih dari Refocus. Saya belum dapat nih update-nya, tinggal berapa spot lagi yang mendapatkan diskon 60%, tapi untuk semua yang sudah berhasil mengisi link registrasi akan mendapatkan e-book tentunya gitu. Jadi ada 2 hadiah dari Refocus. Jadi yang udah berhasil silakan komen, yang masih belum berhasil atau belum kelihatan nih linknya boleh komen juga. Jadi dikirimin timnya, dikirim tim Refocus Indonesia nanti link terbarunya. Dan tentu kami informasikan sekali lagi bahwa tujuan utamanya memang diperuntukkan untuk teman-teman yang memang tidak punya sama sekali pengalaman di bidang data analisis, dan Refocus akan membantu teman-teman menjadi data analisis yang in demand gitu. Jadi yang profesional di bidang data analisis. Dan sekali lagi kami informasikan Refocus ini penting banget nih, ini informasi penting yang harus kita sampaikan bahwa kita memberikan jaminan pekerjaan bagi teman-teman semua yang udah mendaftar nanti ya kursusnya. Jadi ketika dalam kurun waktu 6 bulan tidak mendapatkan pekerjaan, uang yang teman-teman bayarkan akan dikembalikan gitu. Nah, ini juga ada salah satu kisah sukses siswa Refocus. Jadi beliau, Bang Denny Algasaroni, sebelumnya ini udah jadi data analisis nih di sebuah startup food teknologi dan juga bekerja dan juga merupakan siswa Refocus. Jadi beliau ini merupakan data analisis di sebuah startup food teknologi. Tapi sebelumnya beliau ini pindah-pindah nih profesi, dalam artian nggak pernah long gitu, nggak pernah dalam waktu 2 tahun bekerja, sebelum 1 tahun pindah-pindah karena belum menemukan pekerjaan yang cocok. Merasa frustasi, ingin jadi data analisis, beliau memutuskan untuk belajar sendiri, tapi karena bingung, ada beberapa kayak tadi kan kita kebingungan, lupa rumus dan segala macam, bingung, motivasi belajarnya hilang gitu. Akhirnya setelah beliau bertemu dengan Refocus, akhirnya mendaftar dan mendapatkan pelatihan yang sistematis dan menguasai data analytics 2 kali lebih cepat. Kenapa? Karena modul dan semua pembelajarannya udah disusun sangat sistematis nih di Refocus. Jadi udah maksimal banget untuk teman-teman semuanya. Dan akhirnya ditawarkan bekerja di startup Amerika dan mendapatkan kenaikan gaji 2 kali lipat, pindah ke startup food teknologi dan memiliki pekerjaan stabil tentunya di bidang data analisis. Nah, apa aja yang teman-teman akan dapatkan ketika belajar di Refocus? Yang pertama 8 bulan belajar. Jadi ini durasi pembelajaran selama 8 bulan, 100 jam praktik. Jadi latihan di Refocus teman-teman akan difokuskan untuk terus berlatih ya. Jadi lebih banyak praktik. Kemudian 60 jam lebih pembelajaran, feedback langsung dari para expert atau mentor Refocus Indonesia. Jadi ada feedback langsung, umpan balik, dan portofolio nih penting banget, serta 3 proyek atau kasus nyata dari perusahaan dan sertifikat internasional nih dari Refocus. Oke, dan tanggal mulainya tentunya mulai hari ini bagi teman-teman yang udah tadi berhasil mendaftar. Oke, hanya tinggal 14 spot lagi nih yang tersisa untuk last over ya. Jadi untuk yang mendapatkan diskon 60% hanya untuk 14 pendaftar setelah ini. Setelah itu akan harus membayarkan di harga yang normal. Jadi nggak dapat diskon 60% lagi, tapi tetap dapat e-booknya, jangan khawatir gitu. Jadi hanya untuk 14 spot lagi tinggal untuk yang berhak mendapatkan diskon 60%. Jujur, kalau nanti teman-teman lihat harga dan fasilitasnya pasti menyesal kalau belum daftar gitu ya. Dan platformnya itu sangat ramah pengguna karena ini sangat easy banget digunakan. Jadi sudah sangat easy untuk digunakan oleh teman-teman semuanya, nggak perlu khawatir, dan jadwal pelajarannya ini sangat fleksibel nih. Kenapa? Karena bisa ditonton kapanpun, dimanapun, jam berapapun, dan akan selalu ada live session dengan para expert di setiap akhir modul. Biasanya hari Senin dan Kamis nih pukul 7 malam. Jadi setelah selesai mengakhiri modul pembelajaran akan langsung ada live session nih bersama para expert hari Senin dan Kamis. Nah, ini sistem belajarnya. Jadi yang pertama online platform, semuanya online, tugasnya, study case-nya, pembelajarannya semuanya online. Jadi teman-teman yang di seluruh Indonesia jangan khawatir, gak harus datang ke Jakarta. Dan juga ada feedback langsung dari para expert kami. Jadi dari para mentor, tadi ada Bang Hendra juga akan bertemu dengan banyak sekali para expert di bidang data analisis. Dan tentunya mendapat sesi tanya jawab juga nih. Jadi ada kebingungan bisa langsung tanyakan gitu dengan para expert kami. Dan mendapatkan sertifikat ketika lulus ujian. Ini yang paling penting banget, ada pusat karir. Apa nih pusat karir? Yang dimana teman-teman bisa nih mengakses semua lowongan kerja atau perusahaan-perusahaan mitra Refocus Indonesia. Jadi banyak banget ya perusahaan mitranya, ada lebih hampir 100 perusahaan mitra, lebih dari 50 perusahaan mitra, di mana di sini nanti teman-teman akan disalurkan bekerja. Tadi ada Google, Maxim, PwC gitu. Nanti kita jelasin lagi nih perusahaan-perusahaan mitranya apa aja. Dan gunakan skill ini tentunya untuk
bisa banget untuk memulai karir atau meningkatkan bisnis teman-teman nih. Kalau yang udah di bisnisnya di bidang data gitu. Jadi boleh banget untuk langsung yang belum mendaftar karena spot terakhir hanya tinggal 14 spot ya. Jadi 14 spot live untuk yang mendapatkan diskon 60% gitu. Setelahnya harus kembali ke harga normal. Oke. Oke, nah sekali lagi dua hadiah ini akan teman-teman dapatkan ya. Yang pertama akan ada diskon 60%. Sekali lagi untuk 14 pendaftar lanjutan karena tadi spot yang kedua hanya untuk 14 pendaftar lagi sisanya, dan ini e-booknya bagus banget untuk teman-teman yang mau belajar data analisis. Ini e-booknya bagus banget, ada 4 soft skill yang akan membantu teman-teman menjadi data analisis andal nih di 2023 gitu. Jadi ini oke banget e-booknya. Nah, gimana sih belajar data analisis bersama Refocus Indonesia ya, gitu. Jadi cara kita belajarnya tuh gimana sistemnya? Yang pertama ini ada nih contoh kursusnya. Jadi teman-teman nanti kursusnya tuh sangat interaktif. Teman-teman bisa langsung tanya kalau ada kebingungan. Ada community manager yang akan selalu standby membantu teman-teman kalau ada kebingungan ketika belajar. Ini contoh-contohnya. Terus teman-teman nanti diajak juga atau diajarin gimana sih cara men-setting goal atau target nih untuk menjadi data analisis dalam kurun waktu 8 bulan. Jadi ada setting goal-nya juga. Nah, ini kursusnya sangat interaktif dan kemudian video pembelajarannya. Jadi video pembelajaran ini sangat easy banget teman-teman. Continue ya, jadi dari modul 1, 2, 3, dan 4 sangat easy untuk dilihat dan enak banget penggunaannya. Dan tentunya ada Q&A live session dengan mentor. Jadi ada live session bersama para expert kami, tadi ada Bang Hendra, masih banyak para expert di bidang data analisis lainnya. Nanti kita akan kenalan nih dengan siapa aja sih para expert di Refocus Indonesia. Teman-teman nanti bisa lihat langsung. Dan tentunya ada progress matching yang akan dibantu oleh community manager. Jadi teman-teman akan selalu berprogres dalam setiap bulannya. Kenapa? Karena ada selalu community manager yang akan selalu mendampingi teman-teman nih. Kalau misalnya tiba-tiba semangatnya sedikit kendur atau semakin patah, sedikit patah, community manager akan approach teman-teman, langsung mendampingi teman-teman untuk continue belajarnya gitu. Dan tentu tugas-tugas grup project juga. Kenapa nih ada banyak grup project? Karena teman-teman kan harus bangun ya portofolio. Jadi nanti di Refocus teman-teman akan banyak mendapatkan portofolio sehingga ada tugas-tugas atau grup project juga. Nah, ini contoh-contoh portofolio kerjanya. Nanti ada 3 portofolio yang akan teman-teman dapatkan nih di Refocus Indonesia. Dan feedback atau umpan balik profesional dari para expert kami. Jadi segala pertanyaan nanti akan dijawab oleh para expert. Dan tentunya ketemu komunitas atau teman-teman dalam satu visi gitu dari seluruh Indonesia dan khususnya negara-negara lain. Nah, ini ada sedikit testimoni ya dari beberapa siswa Refocus kenapa beliau memutuskan untuk belajar di Refocus. Yang pertama ini ada dari Bang Rafli nih. Jadi Bang Rafli ini karena merasa waktunya sangat sedikit, tapi ketika menemukan Refocus merasa kalau sistem belajarnya di Refocus ini sangat efektif karena rentan waktunya sangat sedikit nih daripada harus kuliah 4 tahun lagi di bidang data analisis. Kemudian karena belajarnya fleksibel, jadi bisa diatur bagi teman-teman yang saat ini juga bekerja atau masih kuliah di tempat yang lainnya juga, atau ada kesibukan lain, jadi teman-teman bisa memilih jadwal sendiri untuk belajarnya, serta dibantu untuk buat CV, surat lamaran, portofolio, dan lain-lainnya, serta nanti gimana sih caranya bikin lamaran ini biar dilirik nih nanti oleh HRD gitu. Nah, terus juga ada dari Bang Stephen, kenapa beliau memilih Refocus? Tentunya karena di Refocus ada jaminan uang kembali atau garansi pekerjaan. Kalau dalam kurun waktu 6 bulan belum mendapatkan pekerjaan, maka uang teman-teman akan dikembalikan. Ini salah satu keunggulan yang paling penting di Refocus Indonesia. Dan ada juga Bang Agus, jadi bersyukur di Refocus ini karena ada mentor yang selalu support dan juga mentor ini yang selalu standby jika kita ada kesulitan dalam memahami materi, ada kebingungan dan lain-lain. Jadi ada mentor yang akan selalu standby. Nah, jangan lupa karena spotnya terbatas ya, terakhir hanya tinggal 14, saya belum dapat lagi nih sisa spotnya, tapi melihat yang baca oke, tinggal 9 spot lagi nih. Jadi tinggal 9 spot lagi yang akan mendapatkan diskon 60%. Setelahnya mohon maaf, maka harus membayarkan harga normal. Dan yang terdaftar di malam hari ini aja nih yang mendapatkan diskon 60%-nya. Jadi langsung aja klik isi link pendaftaran, klik nama, email, dan nomor HP teman-teman semuanya. Kenapa harus ada nomor HP dan email? Karena kan nanti tim Refocusnya mau follow up juga ya pendaftarannya, kemudian juga mau follow up juga
untuk pengiriman e-booknya gitu. Jadi kenapa harus ada nama, email, dan nomor HP? Karena akan di follow up oleh tim Refocus Indonesia setelah webinar ini berakhir. Oke, dan ini dia nih para expert kami. Tadi sudah ketemu dengan Bang Hendra, kita akan kenalan lagi dengan para expert-expert lainnya di Refocus Indonesia, para mentor teman-teman nantinya. Nah, ini yang udah berkiprah di dunia IT pasti kenal banget nih dengan Bang Ainun Najib. Jadi Bang Ainun Najib ini beliau merupakan pemimpin bagian analitik platform, policy, dan data inisiatif di Grab, dan udah memiliki pengalaman 16 tahun di bidang data engineering, data analisis, merupakan lulusan dari Nanyang Technology University Singapura dan merupakan lulusan program kepemimpinan eksekutif Harvard dan memiliki pengalaman bekerja di Accenture, IBM, Traveloka, dan Bonza. Nah, ini perusahaan-perusahaan tempat Bang Ainun dulu bekerja dan nanti bertemu dengan Bang Ainun. Wah, ada Mas Taufik nih komen, wow, Bang Ainun Najib gitu. Jadi teman-teman nanti akan belajar dengan Bang Ainun. Dan kemudian ada Bang Doner Manggasa ya. Jadi beliau merupakan Head of Marketing Analytics di Mekari. Mungkin teman-teman udah familiar banget dengan Mekari, perusahaannya terkenal banget di Indonesia dan lebih dari 13 tahun berpengalaman di bidang data analisis dan sangat ahli di SQL, BI, JavaScript gitu. Semuanya nanti akan ketemu dengan Bang Doner. Dan teman-teman juga akan bertemu dengan Bang Choirol Aulia yang merupakan Business Intelligence Engineering di BitHard dan memiliki keahlian dalam Python, SQL, BI, dan juga bekerja dengan Framework Scrum dan Agile serta merupakan corporate trainer Ruang Guru dan Halo Dokter. Akan ketemu dengan Bang Choirol juga dan akan bertemu dengan Kak Sofia Nadiro yang saat ini bekerja nih jadi beliau ini dulunya profesinya front end developer nih, tapi sekarang sudah menjadi nih dalam kurun waktu yang yang sangat singkat beliau menjadi senior associate data analytics, akan langsung belajar bersama Kak Sofia dan saat ini juga beliau bekerja di akuntan Big Four atau PwC gitu. Dan akan bertemu juga Bang Samuel Adi Sanjaya yang merupakan dosen universitas yang sangat berpengalaman dan seorang analisis berbakat di bidang analisis data, visualisasi data, pemodelan data, dan pembelajaran mesin. Nah, teman-teman akan bertemu dengan para expert ini. Nah, di mana sih para expert ini rata-rata bekerja ya? Tadi kan Bang Hendra dari Gojek itu. Nah, rata-rata para expert kami ini bekerja di ING, Petrosea Investment Corporation, Google Operation Center, dan Union Bank. Nah, jadi banyak banget para expert kami yang sudah sangat ahli di bidang data analisis dan teman-teman nanti akan belajar langsung atau menimba ilmu langsung nih dengan beliau gitu. Jadi langsung dengan praktisinya ya, nggak hanya dengan dosennya. Oke, nah coba yang belum berhasil mendaftar, siapa aja komen biar nanti dikirimkan linknya. Kalau belum ada linknya di kolom chat, kalau misalnya udah mendaftar juga boleh banget nih kirim gitu di kolom chat. Jadi udah tahu nih ada Bang Taufik nih udah daftar. Wah, udah banyak. Wah, Bertersia juga keren. Ada Kak Yosua sudah daftar, Kak Muhammad udah daftar, udah banyak ya daftar. Semoga nanti semuanya oke, 5 spot live, jadi dapat update untuk diskon 60%-nya hanya untuk 5 pendaftar terakhir setelah ini. Jadi sekarang masih ada 5 spot lagi. Sisanya kalau misalnya daftarnya besok atau lusa, mohon maaf, harus harga normal. Wah, udah ada Kak Riri, Kak Yeni, semuanya udah pada daftar ya, Kak Zes gitu. Jadi langsung aja segera daftar. Kenapa? Karena teman-teman akan mendapatkan 2 hadiah. Oke, nanti sebentar lagi saya jelasin harganya, pembayarannya, dan lain-lain ya, jangan khawatir. Nah, karena tadi ada beberapa yang nge-like dan juga baru bergabung, kita jelasin sedikit lagi ya tentang 8 modul nih yang yang akan nanti teman-teman pelajarin gitu. Jadi dari teori bahkan sampai praktiknya gitu. Dan teman-teman juga nanti akan mendapatkan 3 sertifikat ya, 3 hadiah. Yang pertama sertifikat jaminan pekerjaan dan juga pekerjaan pertama setelah 3 bulan. Ini yang akan teman-teman dapatkan setelah selesai kursus gitu. Nah, 8 modulnya apa aja? Yang pertama data analytics, apa aja sih skillnya, pentingnya, peluang karirnya, gimana cara apply kerjanya, semuanya dibahas sampai tuntas. Kemudian menghasilkan laporan menggunakan Excel, memproses data menggunakan SQL, menghitung metrik bisnis dengan Power BI, semuanya dipelajarin, dikupas tuntas, memvisualisasikan data dengan Power BI, juga diajarin, menganalisis data dengan Python 1, Python 2 semuanya diajarin dan tentunya mendapatkan karir atau bimbingan karir dari Refocus Indonesia sampai mendapatkan pekerjaan nih. Nah, ini rinciannya ya, biar rinci juga. Jadi enggak hanya sebagai garis besar, ini kita jelasin secara rinci. Jadi di modul yang pertama teman-teman akan belajar nih data analisis itu apa, data engineering itu apa, data scientist itu apa, sistem analisis itu apa, semuanya akan dipelajarin. Perusahaan apa yang membutuhkan data analisis, semuanya akan
ajarin, dan bagaimana sih cara memulai karir baru di bidang data analisis semuanya juga akan dibahas. Kemudian teman-teman yang kedua, menghasilkan laporan menggunakan Excel atau spreadsheet nih, apa aja? Menggunakan fungsi dan formula spreadsheet, menganalisis data dengan pivot table dan lookup, semuanya dipelajarin, membuat laporan analitik sederhana di spreadsheet, semuanya diajarin, menggunakan teknik rendering dasar, semuanya diajarin. Dan memproses data menggunakan SQL, memahami struktur database, penting banget, menulis query database menggunakan SQL, mengurangi data dari banyak table, menggunakan join dan bekerja dengan berbagai jenis data. Semuanya dibahas atau semuanya dipelajari nih di SQL. Dan menghitung metrik bisnis dengan Power BI, mengimpor berbagai jenis dataset untuk Power BI menggunakan Power Query Editor dalam, mempersiapkan data juga nih, memperagakan data dengan membuat relasi juga, menghitung metrik bisnis menggunakan DAX juga. Nah, kemudian masuk nih di visualisasi data menggunakan Power BI. Gimana nih menerapkan teknik visualisasi dasar dan lanjutan untuk dashboard dipelajarin, menggunakan row level security dipelajarin, dalam menyaring data semuanya dipelajarin, dan memberikan wawasan dan rekomendasi bisnis berdasarkan data. Dan tentunya ini penting banget, kenapa ada 1-2, karena kan Python sedikit advance ya ilmunya, jadi teman-teman akan belajar nih menulis perintah dasar pada Python atau bahasa programming, mengidentifikasi berbagai jenis nilai dan mengubahnya, menerapkan control statement juga dipelajarin, terhubung ke database remote juga belajar nih, dan bagaimana mengambil informasi yang tepat menggunakan Pandas, NumPy, menganalisis data semuanya dipelajarin, memvisualisasikan data dengan library Matplotlib semuanya dipelajarin, dan mengidentifikasi tren dan pola menggunakan time series analysis semuanya dipelajarin. Dan ini yang paling penting banget, setelah Python masuk deh ke pusat karir atau karir di data analytics. Jadi dibantu bangun strategi pencarian kerja, dibantu mencari kerjaan, dibantu membuat CV dan cover letter, dibantu mempersiapkan diri untuk wawancara kerja dan tes uji kemampuan, dan dibantu membuat portofolio juga nih gitu. Jadi kalau misalnya Kak pasti lulus nggak kerjanya? Pasti. Kenapa? Karena ada garansi jaminan pekerjaan. Nah, kalau misalnya in case banget nggak dapat pekerjaannya, nggak perlu khawatir, uang yang teman-teman udah bayarkan akan dikembalikan gitu. Nah, jadi jangan lupa, karena spotnya terakhir tinggal 4 ya, saya dapat update-nya untuk mengisi nama, email, dan nomor HP-nya gitu. Jadi biar nggak ketinggalan nih. Oke, tinggal 3 spot left aja, jadi masih ada 3 spot left. Oke, jadi jangan lupa untuk isi nama, email, dan nomor HP untuk mendapatkan 2 hadiah dari Refocus. Oke. Dan kursus ini memang cocok untuk teman-teman yang tentunya ingin switch karir, baru di bidang data analisis, untuk teman-teman seperti saya yang ingin kerja remote di perusahaan internasional, kerja di mana aja, meningkatkan skill dan mendapatkan promosi gitu di bidang data analisis. Dan sekali lagi, kursus ini gak hanya teori tapi praktek ya, pendekatan berorientasi praktek, akan banyak sekali latihan-latihan study case, dan berdasarkan kasus di dunia nyata atau pasar Indonesia, teman-teman akan dibantu skill menghasilkan uang ini apa, dibantu menemukan freelance, dibantu meningkatkan penghasilan di bidang data analisis, dan pertumbuhan karir. Semuanya yang berhubungan dengan karir dibantu. Daftar kerjanya, wawancaranya, interviewnya, semuanya dibantu oleh Refocus, nanti dibimbing. Dan tentunya keuntungannya pasti mendapatkan pekerjaan impian, meningkatkan kemampuan teman-teman semuanya, mempromosikan bisnis apapun secara efektif nih, pasti udah bisa juga. Dan karena data analytics ini ilmunya sangat universal, maka teman-teman dapat banget untuk menggunakan skill data analisis ini di berbagai bidang gitu. Jadi nggak hanya di dunia IT gitu, di keuangan juga bisa, dan lain-lain. Dan tentunya teman-teman akan mendapatkan profesi baru dengan gaji 10 juta dan kesempatan untuk bekerja secara remote di perusahaan asing gitu. Karena kenapa di perusahaan asing? Kenapa remote? Karena kebanyakan rata-rata orang yang di dunia IT dan data analisis ini kerjanya memang remote nih. Kalau teman-teman ngecek di job street dan lain-lain. Oke, karena banyak banget yang udah tanya harga yang di layar adalah harga rata-rata 8 modul yang tadi kita jelaskan nih gitu. Jadi kan di Refocus ada 8 modul. Nah, rata-rata 8 modul tadi harganya itu misalnya di tempat lain atau di platform lainnya itu berkisar sekitar 27.397.000. Tapi teman-teman yang sudah mendaftarkan kursus di Refocus Indonesia nggak perlu khawatir, karena teman-teman hanya perlu mendaftarkan biayanya atau mendaftarkan yang harganya sesuai yang ada di kolom chat. Jadi bukan yang ada di layar ya. Teman-teman hanya perlu membayarkan yang ada di kolom chat. Nah, pembayarannya ini bisa dicicil
3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, hingga 18 bulan. Jadi nggak perlu khawatir dan bisa dicicil 0% atau tanpa bunga gitu. Jadi bisa dicicil hingga 18 bulan. Jadi nggak perlu bayar di awal langsung cash gitu. Jadi mudah banget ya pembayarannya. Wow, kata Kak Riri setelah dicicil ya, setelah melihat harga ternyata banyak sekali kemudahannya juga. Udah jadi jangan kalau masih menunda daftar nih, saya juga bingung nih kenapa gitu. Karena harganya bisa disisil atau kelasnya bisa dicicil, nggak perlu khawatir. Bahkan kemudahan pembayaran lainnya boleh dikonsultasikan dengan tim finansial kami gitu. Jadi bisa langsung isi nama, email, dan nomor HP-nya agar mendapatkan dua hadiah dari Refocus Indonesia. Nah, tentunya teman-teman juga akan mendapatkan pekerjaan ya dengan gaji yang akan segera menggantikan biaya kursus. Kenapa kita bilang seperti itu? Karena rata-rata salary data analisis mungkin teman-teman udah tahu, tadi udah di-mention juga di awal. Nah, jadi tentunya ketika teman-teman udah mendapatkan pekerjaan di bulan pertama itu sebenarnya udah bisa melunasi biaya atau sudah bisa melunasi kursus gitu selama 8 bulan gitu. Oke, nah sekali lagi harganya yang dibayarkan di kolom chat ya. Untuk cicilan misalnya menggunakan platform lainnya dan lain-lain itu silakan dikonsultasikan dengan tim keuangan gitu. Jadi bisa konsultasikan dengan tim keuangan untuk masalah pembayaran. Dan apakah sebenarnya biaya per bulan ini cukup mahal nggak sih Kak sebenarnya untuk profesi baru? Apalagi kalau teman-teman yang misalnya udah bekerja ya, misalnya udah dapat pekerjaan tetap, ngerasa mahal nggak sih sebenarnya ini profesi baru, skill baru gitu. Oke, silakan, boleh banget teman-teman, ini semuanya keputusan teman-teman semuanya. Silakan teman-teman nilai sendiri juga. Tapi teman-teman ini saya ingetin aja nih bahwa investasi terbaik itu memang adalah investasi pada diri kita sendiri. Kenapa? Karena kalau kita investasi pada diri kita sendiri, kita yang akan menerima hasilnya gitu. Kita tahu nih apakah balik nggak hasilnya ataukah berhasil atau enggak. Kalau kita investasi ke bukan diri kita sendiri, kita nggak tahu nih hasilnya. Apakah kita rugi atau untung dan lain-lain. Dan sebenarnya biayanya lebih rendah dari para kompetitor lain. Dan kalau kita bagi per bulan, per hari nih misalnya kalau teman-teman suka ngopi nih, sebenarnya tuh nggak lebih dari biaya kopi gitu kalau misalnya kita bagi per hari. Nah, gimana sih kalau misalnya kita sama sekali nggak mengerti data analytics nih Kak, gitu kan bingung tiba-tiba belajar data analytics. Jangan khawatir, kita juga ada tersedia modul terpisah dengan materi pengantar untuk pemula. Jadi untuk para pemula nanti juga ada nih modul terpisahnya sehingga bisa melanjutkan ke modul utamanya sesuai kecepatan belajar teman-teman semuanya gitu. Dan gimana kalau saya sudah menjadi spesialis data analytics nih gitu. Jadi udah sekarang tuh karirnya di bidang data analytics, ini boleh banget untuk ambil. Kenapa? Karena platformnya ini bisa diakses teman-teman nanti seumur hidup, yang pertama. Yang kedua, materinya ini selalu diupdate. Jadi study case-nya, pembelajarannya, latihan-latihannya, ini semuanya nanti akan terus diupdate. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengklaim posisi yang lebih tinggi, untuk mengupgrade ilmu, ini boleh banget untuk lanjut lagi gitu belajar data analytics. Nah, apakah ada batasan usia untuk kursus? Nggak ada ya teman-teman. Jadi teman-teman sebenarnya baik itu kursus ataupun mendaftar atau melamar pekerjaan di bidang data analisis, itu nggak ada nih yang namanya batasan usia. Apalagi kalau di perusahaan asing, karena perusahaan-perusahaan asing itu atau perusahaan internasional ya, mereka tuh nggak berfokus pada umur, mereka berfokus pada skill teman-teman semuanya, pada skill kita nih gitu. Jadi kalau kita punya skill, jadi nggak perlu khawatir dengan masalah umur. Jadi boleh banget umur 40 ke atas, bahkan fresh graduate untuk belajar gitu. Karena yang paling penting itu skill. Nah, ini penting juga. Mungkin teman-teman udah ya beberapa riset juga atau udah menemukan nih ada lembaga, misalnya ada di tempat lain, platform lain, belajarnya nih 2 bulan gitu. Atau mungkin lebih singkat durasinya. Kenapa di Refocus harus 8 bulan? Nah, ini jujur ya teman-teman, Refocus tuh bisa banget mau kasih 2 bulan, 3 bulan pembelajaran. Kenapa Refocus memberikan 8 bulan pembelajaran? Itu karena Refocus ingin memastikan bahwa teman-teman itu mendapatkan ilmu yang komplit atau lengkap banget dan udah siap atau ready to war nih di bidang data analisis. Jadi setelah lulus dari Refocus, teman-teman udah siap bersaing gitu dengan para lulusan lainnya, bahkan dengan para lulusan dari kuliahan gitu. Jadi maksudnya udah belajar 4 tahun. Kenapa itu? Jadi kita harus menyediakan atau menyiapkan teman-teman belajar selama 8 bulan agar materi yang diterima itu komplit, nggak hanya basic atau nggak hanya setengah-setengah aja gitu. Jadi ketika
ketika udah lulus udah bisa nih bersaing dengan lulusan manapun gitu. Dan gimana jika kita nggak punya waktu yang cukup untuk belajar nih teman-teman, saya teman-teman kerja, teman-teman juga masih kuliah gitu, ngerasa waktunya terbatas, nggak perlu khawatir karena kenapa sebenarnya dalam waktu 8 bulan itu teman-teman setiap minggunya hanya perlu menyisihkan 5-10 jam aja. Boleh sehari belajar sejam, atau boleh dirapel di hari Minggu, atau boleh dulu dirapel di malam Minggu, boleh bebas. Dan teman-teman bisa menonton video pembelajaran kapanpun gitu. Dan sekali lagi kami informasikan bahwa Refocus sudah berpengalaman mengajar lebih dari 9.450 siswa. Jadi bukan lembaga baru ya gitu. Dan udah ada 9.450 siswa di Indonesia dan Filipina yang lulus dari Refocus, dan saat ini sudah ada 245 kelompok siswa yang sedang menjalani kursus nih gitu. Ini tadi saya mention perusahaan-perusahaan mitra kita ada lebih ya dari 50 perusahaan mitra. Ini ada beberapa perusahaan mitranya, kebanyakan siswa kami bekerja di sini nih para lulusan. Karena ini udah jadi perusahaan mitranya kita juga. Jadi ada British American Tobacco, ada Google, Maxim, PwC, MC Kinsey and Company gitu. Jadi banyak banget perusahaan mitra ya. Jadi nggak hanya 5 ini, ada lebih dari 50. Dan sekali lagi kita informasikan bahwa Refocus sudah resmi beroperasi di Indonesia. Ini informasi juga teman-teman, ketika teman-teman memilih lembaga kursus, itu teman-teman harus perhatikan ya surat perizinannya. Apakah sudah berizin resmi, apakah sudah legal beroperasi di Indonesia. Nah, di Refocus Indonesia sudah resmi ya, sudah legal beroperasi, udah mendapatkan izin resmi dari Kominfo, dari pemerintah Republik Indonesia juga gitu. Dan tentunya sudah mendapatkan izin juga mendirikan pendirian badan hukum perseroan terbatas dengan nama PT Digital Edukasi Plus gitu. Ini udah resmi, jadi nggak perlu khawatir. Jadi teman-teman penting banget untuk memperhatikan ketika belajar atau ketika memilih lembaga apakah sudah ada izin resmi gitu di Indonesia. Oke, nah saya belum hanya satu spot lagi, wah. Ternyata setelah ditambah lagi nih spot untuk yang dapat diskon 60% ini tinggal satu orang lagi nih gitu. Jadi boleh langsung diklik link hijau yang ada di kolom chat, karena untuk bagi teman-teman yang sudah berhasil daftar nanti akan dihubungi oleh tim Refocus Indonesia untuk follow up mengenai pendaftaran dan juga pemberian e-book nih dari Refocus. Jadi jangan lupa untuk isi nama, email, dan nomor HP-nya, karena semua yang udah daftar nanti dapat 2 hadiah itu, hadiah diskon dan juga e-book dari Refocus. Oke, nah ini 2 hadiah yang akan teman-teman dapat. Dan karena pertanyaannya sudah dijawab ya oleh, saya lihat ya Q&A only-nya sudah dijawab oleh tim Refocus Indonesia, udah dijawab semua. Jika masih ada pertanyaan jangan khawatir, bisa ditujukan langsung ke tim Refocus Indonesia. Nanti lewat WhatsApp teman-teman bisa bertanya nih apapun itu gitu. Baik itu masalah mekanisme pembayaran, fasilitas apa aja, dan lain-lain gitu. Semuanya bisa ditanyakan dengan tim Refocus Indonesia. Nah, karena semua pertanyaan sudah dijawab juga, saya mewakili Refocus mengucapkan terima kasih banyak nih kepada teman-teman yang sudah mengikuti sesi workshop kita pada malam hari ini hingga akhir. Dan kita akan berjumpa kembali di kelas selanjutnya tentunya dengan para mentor dan para expert lainnya. Oke, selamat malam dan sampai jumpa.